telah kita menjadikan salah satu dari kebutuhan pokok dan utama kita salat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi wassalam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan siapapun mereka dengan sebaik-baiknya pada sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara strategi yang diatur oleh Nabi alaihissalam tadi, beliau tinggal di gua selama 3 malam supaya tidak supaya berkurang lagi daun semangat orang-orang untuk mencari keberadaan Nabi alaihissalam, karena mereka berdua hilang seperti ditelan bumi. Kemudian Nabi alaihissalam juga bukan hanya vakum menunggu, tetapi juga mencari berita kepada orang-orang Quraisy, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan. Dan sengaja dipilih seorang anak remaja, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Abi Bakar, di mana orang-orang seumuran itu belum, sebenarnya pada urf kebiasaan orang Arab, belum masuk dalam rantai kepengurusan urusan-urusan sebesar ini. Jadi Abdullah tidak dicurigai gitu pergerakannya, walaupun dia sangat hati-hati. Jadi dipilih dia untuk mengikuti, mencari berita apa dan perkembangan yang terjadi di kalangan orang Quraisy, sehingga dari situ beliau menyampaikan ke Nabi dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dia tidak salah pilih orang dan juga dengan cerdas dan sangat hati-hati. Dan berita ini disampaikan setiap hari, perkembangan dari waktu ke waktu disampaikan. Kemudian sudah juga diatur bagaimana tadi Amir bin Fuhairah, penggembala kambing Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, juga datang tepat waktu setelah perginya Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak sembarangan. Dan selesai Abdullah menjalankan tugas menyampaikan berita, maka datanglah Amir bin Fuhairah membawa kambing-kambing untuk menghilangkan jejak. Kemudian Nabi juga menyewa seorang ahli penunjuk jalan yang berpengalaman. Jadi ibu juga, yaitu Abdullah bin Uraiqid, yang terkenal ahli dalam menunjuk jalan. Kemudian Nabi alaihissalam seperti dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu keluar dari gua di penghujung malam, di saat orang, jadi kalau penghujung malam itu orang sedang klimaks tidurnya, orang sedang tidur, kecuali yang qiyamul lail, tapi pada umumnya mereka pada saat itu sedang tidur pulas. Kemudian Nabi alaihissalam juga melalui jalan yang tidak biasa dilalui. Biasa mereka melalui jalan yang di tepi laut, ya, arah Badar. Dan Abdullah bin Uraiqid membawa Nabi SAW jalan yang tidak biasa dilalui, karena jalan biasa dilalui tentu akan lebih cepat diterendus keberadaan Nabi SAW. Sebab orang-orang Quraisy juga sudah menyebar berita ke seluruh kabilah yang ada di perjalanan itu.
Di antaranya adalah Bani Ghifar yang merupakan sekutu bagi Quraisy pada saat itu, yang siap memantau keadaan. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan perjalanan tanpa berhenti kecuali untuk kebutuhan istirahat sebentar dan meneruskan ke Madinah. Dan Nabi SAW baru istirahat di penghujung sekali. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa seluruh harta yang dimilikinya. Pertama, supaya tidak ada kekurangan biaya di perjalanan, karena perjalanan mungkin memerlukan ini dan itu, sehingga dibawa semuanya. Yang kedua, andainya mereka sempat terkejar oleh yang mengejar, ini juga masuk dalam perencanaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Andainya nanti mereka tertangkap misalnya, dengan harta yang dimiliki dia bisa menebus dirinya. Kan orang tadi Quraisy memberikan sayembara 100 ekor unta per kepala, hidup atau mati. Nah, andainya nanti ada yang berhasil mengejar Nabi dan Abu Bakar dan tertangkap, maka Abu Bakar juga sudah menyiapkan tebusannya, yang mungkin juga setara dengan atau lebih dari apa yang disiapkan oleh, dan ya orang daripada membawa 100 ekor unta lebih baik membawa sekarung duit kan. Jadi itu kalau kaum muslimin semua dirahmati Allah. Jadi di antaranya tujuan Abu Bakar membawa seluruh hartanya adalah persiapan yang untuk menembus diri beliau dan Nabi SAW, yang pada waktu itu diperkirakan oleh seperti riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Maghazi jumlahnya lebih kurang 5.000 dinar atau 5.000 dirham. 5.000 sedikit ya, cuman bukan 5.000 rupiah, tapi 5.000 dinar atau dirham. Ya kalau seandainya dinar, tapi biasa saat itu adalah dirham. Dirham berapa sih dirham sekarang? Sekitar 500.000 kali 5 berapa? Sekitar 2.400.000, 2.800.000, 2.500.000. Masa 2.500.000? 5.000. Iya, dikali 500.000. 5.000 kali 500.000. 250.000. Iya 200.000. Lambat ngitung gitu ya. 5 kali 5 25, ya kan? Ya tuh. Tambah 05. Tambah 05. 0-nya di sini 6, 8, tambah 08. Berarti 2.500.000.000. Ya. 2,5 miliar. Ini nampak awalnya ada banyak duit nampak gitu nih. Jadi 2 miliar bisa untuk beli onta tuh, bisa. Kalau kerbau berapa ekor? Dapat 100 ya? Dapat 100? Begitulah ukuran kaum muslimin semua. Jadi bawa uang yang jumlah yang sangat banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini diantara strategi dan taktik Nabi alaihissalam. Taktik atau taktik Nabi alaihissalam ini menunjukkan kepada kita bahwasanya segala pekerjaan itu memang memerlukan perencanaan, memerlukan kesiapan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan apa yang kita dengar dari sejarah Nabi alaihissalam, dan ada banyak pelajaran yang kita ambil dari pelajaran ini ya, yang tentu saja tadi kan kita dengar ada taktiknya. Kemudian pelajaran yang kita ambil dari pelajaran ini sangat banyak sekali,
bahwasanya diantaranya bahwa Nabi SAW tidak hanya mengandalkan tawakal, atau lebih tepatnya tawakalnya bukan hanya berserah diri pada Allah, karena bukan itu yang maksud tawakal. Tawakal itu kata Nabi SAW, iqil wa tawakal. Dan bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya unta, saya ikat dulu atau saya biarkan saja dan bertawakal? Kata Nabi SAW, ikat dan tawakal. Ya kalau kita bawa motor sini, ya haji kita, oh ini kajiannya kajian ulian para wali di sini kan. Jadi oleh sebab itu motornya tidak dikunci, tinggal aja situ. Itu bukan tawakal namanya, itu tawakal. Sama juga dengan kita nak masuk surga, tawakal pada Allah enggak. Kita harus beramal, bekerja keras. Jadi Nabi SAW juga diajarkan Allah SWT dan mengajarkan kita sebagai umatnya untuk juga mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW. Kalau ingin Islam maju di tempat kita, ya berdakwah harus semakin digiatkan. Ingin anak kita berilmu agama, ya tentu saja pendidikan agama harus selalu digalakkan. Ingin istri kita terjaga auratnya, juga menciptakan lingkungan yang kondusif, yang islami juga harus diusahakan dan diupayakan. Ingin diri kita dijaga dari api neraka, jadi makanan halal juga harus selalu kita siapkan dan menjauhi yang tidak halal dan seterusnya. Kalau ingin misalnya untuk menguatkan dan menyatukan umat, juga kita harus semakin mengembalikan dan mengikat dengan kalam Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengikat umat di masa Nabi itu adalah dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan pendapat masing-masing. Kalau pendapat masing-masing akan bertahan di posisi masing-masing, tapi adalah kembali kepada apa yang telah ditunjukkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya memerlukan keikhlasan, semuanya memerlukan ketulusan dan ketegaran serta kesabaran. Mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan kita pada pertemuan selanjutnya. InsyaAllah Nabi sampai di Madinah, apa yang dilakukannya dan di mana dia memulai di sana, dan apa perkembangan selanjutnya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Saya kira jelas sekali, tidak perlu ditanya lagi. Kita tutup aja lah ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.